Baik. Jadi pada Webex Event for Education ini, adik-adik melihat ada dua bagian. Bagian pertama adalah panelis, ya. Adik-adik sekarang berada di panelis. Dan bagian kedua adalah attendee. Tadi ada adik-adik berada di attendee, kemudian Bapak naikkan ke panelis. Nah, apa perbedaannya? Kalau di attendee, tadi ada di bawah di attendee, setiap siswa atau setiap peserta yang masuk itu akan langsung masuk di attendee. Di attendee ini peserta atau siswa tidak bisa menyalakan mic-nya, tidak bisa juga menyalakan videonya. Jadi betul-betul dia hanya datang, duduk, diam, dengarkan apa yang sedang dijelaskan. Itu kalau di attendee. Apabila dia mau bertanya, karena dia tidak bisa menghidupkan mic-nya, maka dia akan menuliskan di kolom chat. Jadi adik-adik ada kolom chat nanti. Nah, ini kolom chatnya. Ya, misalnya kolom chatnya, sorry, Bapak setel dulu supaya tampilannya lebih enak dilihat. Jadi partisipan ditempatkan di atas. Oke. Nah, di kolom chat itu, kalau di laptop atau PC itu di sebelah kanan bawah, sudut kanan bawah layar. Kalau di HP Anda bisa langsung lihat di situ itu ada ya kolom chat. Di situ dituliskan seperti sekarang misalnya Bapak menuliskan ditujukan everyone, to everyone, ditujukan kepada semua yang hadir. Jadi to everyone, kita seleksi ke situ dulu, kita pindahkan ke situ dulu. To everyone atau to participants. To everyone atau to participant. Artinya kita mau tujukan ini kepada semua yang hadir dalam room ini. Tuh. Ya, sesudah diseleksi, diatur di set to participant atau to everyone, baru dituliskan apa yang Anda mau tanya. Atau apa saja yang Anda mau tulis. Ya, atau Anda mau bagikan. Misalnya Bapak mengucapkan good morning sekarang. Bapak tulis. Anda bisa lihat nanti di kolom chat. Good morning my students. How are you? Nanti bisa ada yang jawab salah satu dari kamu. Atau juga semua yang ada sekarang bisa menjawab di kolom chat ini. Good morning my students, how are you? Nah, sekarang sudah bisa baca kan? Ada Bapak bertanya, good morning my students, how are you? Coba salah kalian jawab di kolom chat. Sapaan Bapak, salam Bapak. Pertanyaan Bapak. I'm fine, thanks. And iya itu. Muhammad Rifaldi sudah menjawab. Very good. Coba yang lain. Andi Rizky, Rajab, Sigit, Yuda. Morning. Oke, Rajab. Yang lain lagi. Good. I'm fine, ya. Oke. Jadi begitu caranya ya. Adik-adik sekalian di situ. Jadi kalau kita adik-adik berada di atau pesertanya berada di attendee, ingin bertanya, karena kan nggak bisa hidupkan mic-nya, nggak bisa hidupkan videonya. Jadi caranya bagaimana supaya kita mau bertanya? Jadi caranya kita tulis di kolom chat ini. Saya mau bertanya secara langsung, mohon dihidupkan mic-nya. Gitu, ditulis di sini. Saya mau bertanya secara langsung. Mohon on-kan mic saya. Ya, mic saya. Nah, host atau panitia yang berada di panelis, host akan melihat, oh ini mau bertanya. Ya namanya apa namanya? Oh ini. Maka dia akan hidupkan mic-nya. Sekarang siapa yang berada di bagian attendee? Bapak lihat. Faina Munduale dan Prayoga. Silakan Faina Munduale dan Prayoga menuliskan di kolom chat siapa yang mau bertanya secara langsung sekarang. Dan
hidupkan mic saya. Halo, Prayoga. Prayoga, silakan tuliskan di kolom chat. Saya tunggu. Oh, belum. Prayoga, tuliskan di kolom chat, hidupkan mic saya, on-kan mic saya. Saya mau tanya langsung. Oke. Jadi itu, Pak Yoga barangkali tidak mendengarkan ini ya. Jadi sudah jelas kolom sebentar nanti di kolom chat ini juga apa namanya akan saya bagikan daftar hadir ya, link daftar hadir, tapi sebentar ya. Baik, demikian ya. Ini sudah berapa yang hadir? Sudah 8-10 orang. Saya naikkan dulu. Oke. Sudah 8 1 2 3 4 5 6 7. Iya. Baik. 1 menit lagi kita mulai ya. 1 menit. Ada yang mau bertanya? Jadi kalau mic itu berwarna merah itu berarti mic-nya dalam keadaan mati. Kalau mic berwarna hitam yang di sebelah kanannya itu berarti mic-nya lagi hidup. Jadi adik-adik harus selalu kontrol mic itu. Jadi meskipun adik-adik tidak berbicara, tetapi kalau mic-nya berwarna hitam dan di belakang kita, di sekitar kita ada yang berbicara, apalagi berteriak, adik kita misalnya atau saudara kita atau siapa, maka itu akan terdengar di sini. Terdengar di sini, masuk di sini dan sedikit mengganggu. Ya, jadi jangan lupa itu selalu mengontrol mic. Kalau tidak bicara kita matikan. Kalau kita mau bicara kita hidupkan atau kita hitamkan. Kalau tidak bicara kita matikan atau kita merahkan, ya. Begitu. Karena kodenya adalah kode warna. Kalau merah mic itu mati. Kalau hitam mic berwarna hitam mic itu hidup, dalam keadaan hidup dan siap merekam semua percakapan yang ada. Ya. Oke. Jadi silakan nanti sebentar kalau yang di attendee, ada yang di attendee, bagian attendee mau bertanya, silakan tuliskan di kolom chat. Saya mau bertanya langsung, mohon on-kan atau hidupkan mic saya, ya. Gitu. Kemudian kalau yang di panelis yang sudah ada di bagian panelis sekarang, tidak perlu lagi tidak perlu seperti itu, langsung saja hidupkan mic-nya kalau mau bertanya ya. Dan kemudian matikan kembali. Oke. Nah, kita cek video dulu. Bapak mau screenshot video. Jadi kita akan belajar selama 45 menit saja ini karena ini semua nunggu-nunggu yang lama ini. Baru IPS 1 saya menemukan begini. Yang lain kelas itu biasa tepat waktu, bahkan 5 menit sebelumnya sudah masuk penunggu saya membuka pintu. Dan rata-rata itu 25 orang sampai 20-30 orang yang hadir. Saya tidak memahami, nanti tolong kali berikut diajak ya. Kalau tidak nanti Bapak tidak akan lagi buat pertemuan seperti ini untuk IPS 1. Jadi kali berikut supaya punya semangat saling ajak mengajak. Gitu. Tolong sekarang videonya dihidupkan semua.
matikan mikrofonnya posisi merah, tapi videonya dihidupkan. Bapak mau screenshot dulu, mau foto awal. Ayo. Ayo. Oke. Ya, saya cek dulu ya. Ya, ini baru Yuda Pratama muncul. Muhammad Rivaldi, Sigit Hadinata. Andi Muhammad Reski belum muncul wajahnya. Sigit, Faina sudah, Andi Reski belum, Prayoga belum. Siapa lagi satu ini? Sabab, ya. Sabab belum muncul videonya. Halo. Munculkan dulu, Bapak mau ambil foto awal. Nanti sebentar di akhir pelajaran juga akan diambil foto. Ya, sesudah tampil, oke, jangan digerakkan dulu. Jangan digerakkan dulu, Bapak mau ambil fotonya. Bentar ya. Oke, sekali lagi ya. Satu, Andi sudah, Rivaldi sudah, Sigit sudah, Rajab sudah, Aina sudah, Yuda sudah. Oke, jangan bergerak. Sudah posisi bagus semua. Bapak ambil lagi sekali. Oke, terima kasih sudah. Silakan dimatikan videonya, kita mulai pelajaran. Baik adik-adik, silakan matikan videonya. Kita mulai pelajaran ya. Nah, baik, matikan video dan mikrofonnya. Kita mulai pelajaran. Nah, oke, baik. Sebelum Anda menerima pelajaran, jadi barangkali ada yang mau melihat Bapak, mengenali Bapak. Oke. Bapak hidupkan video Bapak dulu. Bentar ya. Barangkali ada yang belum melihat Bapak. Ya, ini saya. Apa sudah tampil video saya? Ya. Sudah tampil video saya, adik-adik? Ya. Sudah? Nah, itu saya. Halo. Ya. Halo. Ya. Baik, kita mulai pelajaran sekarang ya. Adik-adik sekalian yang saya hormati. Saya kasih kita mulai pelajaran. Siapa yang ada di attendee ini? Saya naikkan dulu ini. Oke. Saya Bapak share konten dulu ya. Bapak share konten dulu. Mana anu ini? Ada reader, oke. Baik. Jadi matikan mikrofon Anda. Mikrofonnya matikan. Matikan juga video Anda ya. Sekarang sudah tampil layar Bapak ya. Layar Bapak sudah tampil, yaitu buku bahasa Inggris. Untuk mengeceknya, Bapak memastikan Bapak akan bertanya ke salah seorang dari Anda. Salah seorang dari Anda. Sorry. Andi Reski, sudah tampil buku bahasa Inggris bagian depannya, cover. Halo, Andi Reski. Sementara dicari bukunya, Pak. Bukan, Bapak menampilkan di layar Bapak. Sudah tampil di handphone Anda, di ponsel.
Sudah Pak. Nah ya, jangan mencari. Jadi siswa tinggal melihat apa yang Bapak tampilkan ya. Jadi buku bahasa Inggris untuk kelas 3 ya. Untuk kelas 12. Oke, silakan dimatikan mikrofonnya ya. Bapak sudah matikan. Siapa yang belum melihat? Yang belum melihat layar Bapak yang tampil di layar ponsel Anda yaitu buku bahasa Inggris. Siapa yang belum tampil di HP-nya, layar ini? Kalau ada yang belum mau disampaikan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bab pertama atau chapter pertama. Buku ini nanti Bapak berikan juga ke kelas IPS 1. Karena sebentar Bapak berikan. Ini buku elektronik, e-book. Buku elektronik ini akan Bapak kirim ke WA kelas. Sehingga kamu bisa mengunduh atau mendownload materi ada di sini semua ya. Cuma ada materi-materi yang perlu Bapak jelaskan lewat cara seperti ini. Sekarang ini. Kalau cuma diberikan begitu suruh baca saja. Baca saja. Habis baca baru kerjakan. Ya, itu kan Anda bisa saja ada yang Anda tidak mengerti mau ditanyakan bagaimana caranya. Nah, kalau sekarang Bapak jelaskan, Anda tidak mengerti, Anda bisa bertanya secara langsung. Dan Bapak bisa menjawab secara langsung. Inilah gunanya belajar tatap muka seperti ini. Disebut tatap muka karena Bapak bisa melihat muka Anda secara langsung. Bapak bisa mendengar suara Anda secara langsung. Demikian pula sebaliknya. Ada interaktifnya, ya. Ada komunikasi langsungnya. Itulah. E-learning akan Bapak pakai juga mungkin mulai minggu depan. Tapi di e-learning itu Bapak hanya memberikan video pembelajaran saja. Barangkali ya. Video pembelajaran dengan materi yang lain ya. Tapi bagaimana Bapak menjelaskan pelajaran? Bagaimana kita berinteraksi secara langsung ya lewat ini. Ya. Karena di e-learning tidak bisa kita berinteraksi secara langsung seperti ini. Ya. Di e-learning kita hanya belajar, membuka sendiri, membaca sendiri, mengisi sendiri, ya, belajar, mengerjakan tugas. Tapi untuk komunikasi secara langsung, bertanya langsung, kayak di kelas, ya, itu hanya bisa lewat cara seperti ini, ya, begitu. Mari kita lihat dulu daftar isinya ya. Ya, jadi ini daftar isi table of contents. Daftar isi. Nah, apa yang akan kita pelajari selama semester ini? Ya, yang akan kita pelajari selama semester ini adalah ini. Ya. Chapter 1 sampai dengan chapter 11. Bab 1 sampai bab 11. Biasanya chapter 1 sampai chapter 7 atau bab 1 sampai bab 7 itu dipelajari pada semester ganjil. Ini ya. Dari bulan Juli sampai bulan Desember. Dan chapter 8 sampai chapter 11, chapter 8 sampai 11 ini biasa dipelajari pada atau dibahas pada semester genap. Berarti semester 6 kalau di kelas Anda. Ini di semester 5 sekarang, ganjil 5. Ini nanti bulan Januari, Februari, Maret, April di semester genap, semester 6 sebelum Anda memasuki ujian akhir sekolah. Oke, kita start. We start from chapter 1. May I help you? Chapter 1 dengan judul May I help you? May I help you ini berarti bolehkah saya membantu Anda? Berarti adik-adik sekalian, judul dari bab ini kita mau menawarkan bantuan, kita mau memberikan bantuan jasa, menawarkan jasa kita kepada orang lain. Jadi itulah yang akan dipelajari dalam bab ini. Untuk lebih jelasnya mari kita melihat
dulu chapter map. Peta bab. Jadi di buku ini ada chapter map, ya, ada chapter map adik-adik sekalian, dan harus baik siswa maupun guru harus membaca dulu peta bab. Di peta bab itu sudah diberikan poin-poin pentingnya, apa yang mau dicapai oleh guru dan siswa sesudah mempelajari bab tersebut. Ya, jadi ada peta bab. Tujuannya apa? Jadi di sini peta bab itu sudah lengkap chapter 1 sampai dengan chapter 11 ya, sudah lengkap. Dan di sini kita lihat untuk chapter 1 atau bab 1 ya ini. Oke. Apa kompetensi dasarnya? Kompetensi dasar Anda sudah kenal semua. Kompetensi dasar itu baik di kelas 10 dan kelas 11 di e-rapor atau rapor elektronik Anda selalu ada tertulis pengetahuan dan keterampilan ya, dan juga penilaian sosial dan penilaian akhlak. Nah, pengetahuan itu diberikan nomor 3. Dalam hal ini untuk chapter 1 3.1. Jadi keterampilan dasarnya adalah 3.1 untuk pengetahuan. Ya. 4.1 dengan angka 4 di depan berarti ini untuk keterampilan. Ya. Nah, jadi ini yang mau dicapai. Siswa harus mencapai apa yang ada pada KD 31 ini. 41 ini, ya. Dan apa fungsi sosialnya dari kedua KD ini pada chapter 1 atau bab 1 ini adalah asking for. Berarti kita memintakan bantuan atau jasa service dari orang lain. Tapi bukan cuma itu. Asking for and giving. Jadi ada timbal baliknya. Asking for, meminta bantuan atau jasa orang lain. Sebaliknya juga kita giving, memberikan help and services, memberikan bantuan dan jasa pada orang lain. Nah, ini yang akan dipelajari sebagai fungsi sosialnya, social function, pada bab 1 ini. Ya. Ini. Kemudian nanti kita ada text structure. Kemudian ciri bahasa apa yang dipakai di sini? Ciri bahasa yang dipakai ya, bahwa kalau kita menggunakan kalimat-kalimat bahasa Inggris yang bermaksud atau bermakna asking for and giving services, kalimat-kalimat atau ekspresi ungkapan tersebut dicirikan oleh kata-kata yang bagaimana? Kata-kata ciri khasnya di mana? Ya. Nah, itu yaitu the use of models. The use of models atau pemakaian models. Tentu Anda bilang, apa itu models, Pak? Tentu ada yang bertanya begitu, sudah pasti. Models adalah kata-kata kerja bantu, ya. Jadi boleh silakan buka buku tulis Anda, adik-adik. Sekarang, ayo. Ambil buku tulis Anda. Saya cek dulu. Bapak matikan dulu video Bapak ya. Ambil buku tulis Anda sekarang dan pena. Ayo, untuk menuliskan apa yang diperlukan. Sebentar, saya stop sharing dulu. Silakan sebelum saya lanjutkan, silakan ambil buku tulis dan pena Anda untuk menuliskan apa yang perlu dituliskan sekarang. Saya akan Bapak cek dulu ya.
Ya, kenapa Faina? Ada yang mau ditanyakan? Faina, halo? Iya, halo. Ada yang Faina mau tanyakan? Faina mengangkat tangan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oh ya, turunkan tangannya kalau. Diklik kembali tangan berwarna hitam itu agar hilang. Diklik, iya, bagus. Oh, Faina mau nyatakan bahwa saya sudah terlempar kembali ke bawah ya. Bapak naikkan kembali kalau gitu. Oke. Sebelum saya lanjutkan, siapkan dulu buku tulis Anda adik-adik, ayo. Dan pena Anda atau pulpen Anda. Sudah semua? Saya tanya dulu. Siapa ketua dari Faina? Faina karena sudah hidup mikrofonnya. Faina siapa ketua kelas di kelas ini? Rivaldi. Muhammad ada sekarang kan? Muhammad. Ada kan? Muhammad Rivaldi Iya, ada. Ada. Oke, siapa sekretarisnya? Faina? Vini. Vini tidak ada ya? Iya, tidak ada. Tidak ada Vini. Oke. Bapak mau tanya, kenapa teman-teman yang ini pada tidak masuk? Ada yang tahu sebabnya ini? Apakah malas atau bagaimana? Tahu, Pak. Halo? Ada tanya. Coba. Mungkin saya punya data. Tidak mungkin. Ini tidak memerlukan banyak data ini karena kita tidak Kalau begitu harus dikasih tahu karena Bapak sudah tanyakan yang lain ada masalah kah? Itu Bapak sudah tanyakan di WA kamu kan ada masalah kah? Dijawab kalau begitu sebenarnya. Coba diajak dulu Faina dan Valdi. Teman-teman coba ditanyakan kenapa tidak mau masuk. Itu sebab Bapak pantau banyak yang melihat. Banyak sekali nih yang melihat pesan di chat. Pesan atau chat Bapak di WA ini ada banyak. Ada mau hampir 15 orang, 20. Tapi kok yang masuk ini hanya 8 orang. Ya? Bapak tidak memahami. Terima kasih ya bagi 8 siswa ini sudah masuk. Terima kasih banyak tentu akan ada penilaian khusus bagi mereka yang rajin seperti ini. Kalau ada masalah tentu nanti dijelaskan Pak, saya ada ini. Ya. Itu nanti dituliskan saja ya. Nanti dituliskan kalau ada masalah. Sebab Bapak sudah melalui dari kelas MIPA. Kelas MIPA 1 sampai MIPA 5. IPS 2. 11, 12 IPS 2. Rata-rata yang hadir itu 25 orang ke atas. 25 sampai 28. Ya. Dari 30 siswa itu jadi cuma ada sekitar 5, 6, 7 orang berhalangan. Itu bukan tidak berhalangan. Jadi hampir 90% hadir. Jadi ini baru Bapak heran ini. Bapak kira IPS 2 itu banyak sekali ya. Hari apa itu IPS 2? 12 IPS 2. Hampir penuh. Jadi padahal itu sudah siang. Sudah jam-jam terakhir itu IPS 2 kalau tidak salah. Jam-jam 7-8. Ini masih pagi kok. Masih segar. Saya Bapak heran ini. Barangkali masih mengantuk kah yang lain ini atau gimana? Ya. Tidak mau jawab, Bapak khawatir masih mengantuk di tempat tidur barangkali ini. Fana? Jadi nanti kali berikut saling semangat mengenang. Jadi masih ada satu kali Bapak akan cobakan dari kelas IPS 1 minggu depan seperti ini. Kalau Bapak lihat seperti ini saja hasilnya, yang hadir cuma seperti ini, Bapak tidak akan teruskan lagi untuk kelas ini. Pembelajaran seperti ini sebab Bapak akan pakai cara e-learning saja. Ya, gitu. Cara e-learning Anda masuk baca-baca, saya tidak tahu juga apa Anda baca atau tidak ya, untuk mengeceknya ya. Jadi cara ini bagus karena Bapak mengecek langsung, mengajarkan langsung ya. Kita pakai cara ini dan juga pakai cara e-learning nantinya.
Nanti sebentar nanti ditulis di kolom chat atau ditulis sekarang saja supaya Bapak tahu. Kamu suka nggak dengan cara belajar seperti ini? Silakan tulis di kolom chat. Apakah kamu suka? Suka atau tidak? Bilang suka, suka. Atau kalau tidak suka, tidak suka. Atau kurang suka, kurang suka. Silakan ditulis. Bapak sedang mengikutinya sekarang. Sedang membacanya. Ya. Ya, sudah dijawab oleh ya ini Chen. Oh ya. Oke, jawab dulu semua supaya Bapak tahu. Ya. Lainnya sudah, Andi Bamatroski sudah. Apa lagi? Yuda Pratama sudah. Rivaldi sudah. Chen, Nabila sudah. Rajab sudah. Sigit sudah. Apa lagi yang belum ya? Prayoga belum. Prayoga halo? Silakan ditulis pendapat Anda suka atau tidak suka atau kurang suka. Cara belajar seperti ini. Sebab cara belajar seperti ini Bapak menjelaskan, ya kan? Ada materi yang sulit. Kalau menurut Bapak, materi bahasa Inggris yang sulit seperti misalnya tenses, direct and indirect speech, itu nggak bisa hanya sekedar disuruh siswa baca saja dan kerjakan tugas, nggak bisa. Itu harus dijelaskan oleh guru. Ya. Seperti halnya fisika matematika. Itu ada materi-materi yang harus dijelaskan oleh guru. Seperti di kelas. Secara mendetail. Nah, bagaimana caranya itu ya? Bisa dilaksanakan dengan cara seperti ini. Bapak menampilkan materinya rinci, terperinci di layar, kamu semua ikuti. Bapak menjelaskan terperinci, kamu ikuti. Oh iya begitu ya. Kemudian ada tanya jawab. Sesi interaktif, dialog, tanya jawab langsung. Ini Pak, kok bisa begini? Saya nggak mengerti kenapa begini. Itu lewat Webex atau Zoom. Karena Bapak ini orang Webex, jadi Bapak memakai Webex seperti ini, Webex untuk pendidikan ini. Bisa dijelaskan ruang kelas yang kita biasa hadapi itu kita pindahkan ke sini. Ruang kelas nyata di mana Bapak menjelaskan di papan atau lewat layar infocus. Anda bertanya, Anda tersenyum, Anda menjawab, Bapak berbicara. Itu semua dipindahkan ke kelas Maya Webex ini. Dan tidak ada yang beda. Yang beda cuma tempatnya. Satu nyata, satu melalui internet. Tapi isinya sama. Ya, gitu. Anda mau bertanya, silakan buka mic. Pak, kenapa ini begini? Apa artinya? Bapak jawab. Sama dengan di kelas kan? Mau hidupkan video, kita saling melihat muka. Oke, hidupkan videonya. Ya kan? Sama dengan di kelas. Bapak menjelaskan lewat infocus atau lewat papan tulis, mana itu? Ya Bapak tampilkan materinya di sini, di share konten. Ya, tampilkan seperti ini. Ya, tampilkan seperti tadi yang Bapak tampilkan. Baru Bapak menjelaskan, Anda mengikuti. Sama seperti di ruang kelas nyata. Hanya ini dilaksanakan di ruang kelas maya. Gitu. Ya. Nah, sementara di e-learning itu bukan seperti ini. Di e-learning itu guru memberikan video misalnya. Adik-adik kelas ini bahasa Inggris, ini Bapak berikan video, dipelajari ya. Dinonton videonya. Ini ada materi. Dibaca dan dikerjakan tugas ini. Silakan isi absen ini. Itu semua diberikan oleh guru tanpa melihat wajah siswa. Ya kan? Tanpa menjelaskan ke siswa. Itu juga penting. Nah, nanti Bapak masuk ajarkan materinya lewat sini. Nanti kalau ada tugas atau video, Bapak berikan di e-learning. Nanti kita akan masuk ke e-learning minggu depan atau 2 minggu depan. Ya, begitu. Kan masih panjang ini semester ini. Ini kan baru bulan Juli loh. Ya. Nah, gitu.
Tapi materi-materi yang sulit seperti tenses, grammar tenses, tata bahasa, waktu, indirect speech, kalimat langsung, kalimat tidak langsung. Kemudian seperti ini yang ada di buku elektronik book, e-book ini. Itu ada materi-materi yang harus Bapak jelaskan langsung seperti ini. Ya. Begitu. Kemudian Bapak perlu mengenali wajah-wajah siswa. Kalau di e-learning kan cuma lihat fotonya, tapi nggak bisa lihat kesehariannya bagaimana. Ya, gitu. Jadi pembelajaran saat ini seperti ini disebut pembelajaran langsung. Ingat ya, pembelajaran langsung, tatap muka langsung, atau disebut sinkron. Pembelajaran lewat e-learning itu disebut pembelajaran tidak langsung atau tanpa tatap muka dengan siswa. Ya, pembelajaran tidak langsung atau pembelajaran tanpa tatap muka, pembelajaran dilakukan dengan memberikan bahan kepada siswa, materi, video, dan tugas. Tinggal siswa yang mempelajarinya secara mandiri. Ya. Bagaimana mengontrolnya siswa sudah melakukannya? Nanti ada di siswa jawab dan kirim. Tetapi tidak bisa di e-learning itu berbicara langsung, melihat muka siswa langsung. Tidak bisa ada sesi diskusi tanya jawab seperti ini, tidak bisa. Hal seperti itu hanya bisa dilakukan di pembelajaran sinkron, di Webex atau Zoom, ya, atau Meet, Google Meet, seperti ini, ya. Ya, baik. Adik-adik semua sudah menjawab? Oke. Baik, terima kasih ya. Sudah dijawab semua, prayoga juga sudah. Saya lihat ada berapa orang lagi di kolom meeting. Ada Amrul ya. Ya, selamat datang Amrul. Halo Amrul. Amrul, kalau mikrofon Anda berwarna merah, itu berarti mikrofon Anda dalam posisi mati. Kalau mau dihidupkan, diklik warna mikrofon itu menjadi hitam untuk siap berbicara. Amrul berada di mana sekarang? Bagaimana Amrul mendengar suara Bapak jelas atau gimana? Jelas Pak, jelas. Ya, bagus. Silakan dimatikan mikrofonnya. Kembali berwarna merah. Ya, oke, bagus. Ya, jadi nanti pertemuan selanjutnya adik-adik sudah tahu bagaimana menghidupkan kamera, bagaimana mematikan kamera, bagaimana menghidupkan mikrofon, mematikan mikrofon. Bapak lanjutkan dulu karena ini sudah pukul 9:54. Pada pukul 10:15 kita selesai. Jadi Bapak lanjutkan materinya dulu ya. Sedikit baru Bapak akan membuat daftar absen. Sementara Bapak membuat daftar absen dalam waktu sekitar kurang lebih 3-4 menit, maksimalnya 5 menit. Dalam 5 menit itu ada satu tugas atau 2 kalimat Bapak akan berikan, Anda kerjakan sekarang. Ya, Anda kerjakan sekarang dan nanti Anda bacakan hasilnya. Bacakan secara langsung hasilnya. Jadi siapkan buku tulis Anda, siapkan pena Anda. Ya, Bapak teruskan dulu tayangan Bapak. Share layar. Kita hampir di mana tadi ini ya. Oke, adik-adik sekalian, kita sudah sampai sini tadi. Ya. Jadi pemakaian dari modals. Apa itu modals? Modals adalah kata kerja bantu. Kata kerja bantu. Kenapa kok Pak pakai istilah bantu? Ya, kata kerja bantu berarti kata kerja ini bukan kata kerja utama. Dia adalah kata kerja kedua yang bertugas untuk membantu sebuah kata kerja utama dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Berarti dalam kalimat bahasa Inggris itu ada kata kerja bantunya dan ada kata kerja utamanya. Gitu. Dan dalam chapter 1, bab 1 dengan fungsi sosial, asking for, giving services, di sini dipakai kata-kata kerja bantu itu.
atau dalam bahasa Inggrisnya models istilahnya. Yang mana itu? Ya, seperti misalnya can. Ya. Kita lihat ada kata can di sini. Anda sudah tahu can itu berarti dapat, mampu, atau bisa. Ya, arti pertama can bisa juga ditulis di buku tulis Anda sekarang. Ya, arti pertama dari can itu mampu, ya, dapat atau bisa. Dalam arti kemampuan fisik, kemampuan otak, keterampilan. Ya. Misalnya apa namanya? Ya, sekarang Bapak sudah membagikan di layar, ada contoh. Ya. What can I do for you? Jadi, sesuai dengan judul dari chapter ini, memberikan bantuan pada orang lain, memberikan jasa, menawarkan jasa pada orang lain. What can I do for you? Jadi apa arti can? Dapat. Ya, dapat dalam arti bagaimana? Bisa berarti yang memberikan tawaran ini dia bersedia, dia punya waktu, dia bersedia, punya waktu, dan dia mampu. Jadi pengertian can di sini lengkap artinya. Dia mampu. Kalau Anda meminta bantuan, what can I do for you? Apa yang dapat dan bisa kulakukan untuk Anda? Can di sini bisa berarti lengkap. Lengkap dalam arti bisa berarti sisi kemampuannya, sisi waktunya, sisi kerelaannya, kesediaannya. Iya kan? Ya, gitu. Jadi ini dipakai, kalimat ini dipakai dalam chapter 1 ini, dalam bab 1 ini, ya. Ini dipakai dalam asking for dan giving services. What can I do? Ada teman kita bermasalah dan kita mau menawarkan bantuan kita. Kita berkata atau bertanya kepadanya, what can I do for you? I know you are having a big problem now. I know, my dear friend, you are having a big problem now. What can I do for you? Kalau kita artikan, sobatku, saya tahu sekarang kamu lagi ada masalah besar. My dear friend, I know you are having a big problem. Atau you are in big problem. What can I do for you? Adakah yang bisa aku bantu? Berarti saya mau menawarkan bantuan mengatasi masalah teman saya. Dengan melontarkan pertanyaan atau kalimat, what can I do for you? Tinggal orang yang mendengarkan menjawabnya, menerimanya atau gimana. Nah, selain kata what can I do for you dengan kata bantu, kata kerja bantu, can. Apakah ada yang lain? Ada. Topiknya sendiri berjudul May I Help You? Yang kalau kita artikan, bolehkah saya membantu Anda? Ya? Apakah sama tujuannya May I Help You dengan what can I do? Ya, sama tujuannya. Kalimat ini bertujuan sama. Satu tujuannya. Mau menawarkan bantuan pada orang lain. Ya, apakah hanya itu? Hanya pemakaian can dan may. Can dan may ini adalah models. Ya. May, kalau can berarti bisa, mampu. Kalau may berarti
models berarti boleh. Tidak, bukan hanya dua mode gaya bahasa ini. Ada juga misalnya what if. Ya, what if. Bagaimana kalau. Apa arti what if? Bagaimana kalau. Oke, adik-adik, kita akan melihat langsung pada penjelasan ini ya. Sekarang Bapak perlihatkan yang tadi ini. Jadi, I can do something for you. Kalimat ini kalimat positif. Ya berarti saya dapat, saya bisa, saya mampu, saya bersedia melakukan sesuatu untuk Anda. Tentu mungkin Anda ada perlu bantuan, ada masalah. Nah, ini kita pakai semua ungkapan-ungkapan nomor 1 sampai 7 ini dalam chapter 1 ini. Dalam asking for and giving atau offering help or services. Number 1. Ini kelas berapa ini? So 11 ya. 11 IPS 1 ya. Oke. Kita lihat number 1. You are now in a difficult condition. What's the problem? What can I do for you? Atau, is there something I can do for you? Kalau kita artikan, Anda sekarang berada dalam situasi atau kondisi yang sulit. What's the problem? Apa masalahnya? What can I do for you? Apakah yang dapat saya lakukan untuk Anda? Is there something I can do for you? Adakah sesuatu yang dapat saya lakukan untuk Anda? Sehubungan dengan situasi atau masalah yang Anda hadapi? Jadi what can I do for you? Sama dengan is there something I can do for you? Sama tujuannya, sama artinya. Ya? Oke. Nah, adik-adik, jadi kalau kita mau menanyakan orang lain, menawarkan bantuan kita pada orang lain, teman kita yang ada sepertinya kita lihat ada masalah, kita dalam bahasa Inggris ya, kita bisa memakai kalimat-kalimat seperti ini. What's the problem? May I know your problem? What can I do for you? Bisakah saya membantu Anda? Ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Is there something I can do for you? Nah, ini pola pertama atau gaya bahasa yang pertama. Kemudian kita melihat gaya bahasa yang kedua. Adik-adik bisa baca semua ini ya. Silakan ditulis dulu semua ini. Mulai dari atas ini yang Bapak range berwarna biru ini. Silakan ditulis sampai dicetak tebal. Silakan tulis dulu di buku. Ayo sekarang, karena waktu kita tersisa 10 menit. Oke, saya cek dulu. Silakan ditulis ini inti dari materi hari ini. Apa yang tampil di layar Anda ini adalah inti dari materinya. Silakan ditulis adik-adik sekalian. Sekitar 3-4 menit ya. 3-4 menit untuk menuliskan. Nanti Bapak cek Anda sudah tulis atau tidak. Ya, Rivaldi tampil layar di ponsel. Apa yang Bapak tampilkan ini, what can I do for you? Rivaldi? Pak, sudah Oke, ditulis. ya. Silakan ya, sekitar 3 menit sampai pukul 10 lewat 10 menit.
Jadi apa yang tampil di layar ini, what can I do for you, sampai pada kata dicetak tebal, ini inti pelajaran, ringkasan pelajaran, summary pelajaran materi pada hari ini untuk bab 1. Nanti Bapak akan bagikan di WA kelas Anda bukunya yang berisi ini, yang berisi apa yang Bapak tampilkan ini ya. Silakan Anda baca selengkapnya, pelajari selengkapnya, dan akan ada tugas yang Bapak berikan nanti ya. Nah, kalau sudah mencatat yang Bapak tampilkan ini, kalau sudah siapa tadi ya, sebentar, ini karena apa namanya, belum sempat Bapak buat absennya ini. Bapak minta tolong ke Faina dulu. Halo Faina, hidupkan mic-nya Faina. Iya, halo Pak. Tolong Faina tuliskan di kolom chat sekarang ya. Tolong tuliskan di kolom chat siswa yang hadir sekarang, berarti yang tidak ada di ruang ini, yang tidak dituliskan namanya di ruang ini, berarti itu berhalangan hadir. Nah, sekarang Bapak minta tolong Faina untuk menuliskan, ini berarti ada 10 siswa saat ini ya. Ada 10 siswa, Amrul, Andi, Rizky, Chen, Faina sendiri, Rivaldi, Bayu, Tirto, Prayoga, Rajab, Tabah, Sigit, dan Yuda. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 siswa sekarang yang hadir. Silakan dituliskan nama-nama 10 siswa teman-teman ini di kolom chat. Dituliskan saja kelas 12 IPS 1 yang hadir. Ya, tulis saja begitu. Kelas 12 IPS 1 yang hadir, titik 2, mulai menuliskan 1 Amrul, 2 Andi Muhammad Rizky, 3 Chen sampai 10 Yuda Pratama. Boleh dipahami, Faina? Ya, Pak. Oke, dituliskan ke kolom chat. Berarti yang tidak tertulis di situ itu berarti berhalangan hadir, bukan alpa. Bapak tidak memakai istilah alpa untuk pelajaran online ini. Bapak berhalangan hadir dan Bapak akan cari tahu kenapa berhalangan. Apakah sakit atau ada urusan yang lain. Kalau kelas lain sebelum waktunya masuk room, mereka sudah sampaikan, Pak saya sakit, Pak saya ada urus KTP, Pak saya harus menjaga ibu, menemani ibu karena ada urusannya. Oke. Jadi sudah ada pemberitahuan sebelumnya dari siswa bahwa mereka ada halangan. Sehingga saya sudah tahu. Nah, yang saya tidak ketahui itu setelah saya coba cari tahu dan tidak bisa. Nah, itu berarti mungkin ada halangan tertentu. Itu yang harus Bapak ketahui. Untuk sementara Bapak pending nama-nama mereka. Ya, gitu. Oke, silakan sambil menunggu Faina menuliskan 10 nama siswa yang saat ini hadir. Terima kasih ya bagi Anda semua yang sudah hadir. Kalau ada yang mau bertanya silakan sambil menuliskan, menunggu Faina menyelesaikan menulis. Faina kasih tahu ya kalau sudah selesai menulis. Silakan yang lain mau bertanya. Ya, ada 5 menit lagi kita. 6 menit. Yang ada yang mau bertanya silakan sehubungan dengan materi tadi. Ya silakan adik-adik.
Sudah tampil cantik ganteng semuanya. Sebentar ada sesi foto bersama lagi. Tadi di awal sudah. Sebentar ada sesi foto bersama kembali. Dan Bapak perlu mengenali memang Anda satu persatu wajahnya ini. Oh ini sih Valdi. Karena Bapak kan tidak mengajar Anda waktu di kelas 10 dan kelas 11 ya kan. Bapak tidak mengajar di kelas Anda kan. Sehingga Bapak belum mengenali Anda. Ya, oh ini Faina yang cantik. Ini Valdi yang ganteng ya. Ini Tirto yang kalem-kalem ganteng ya. Oh ini namanya Raja ya, yang gagah orangnya. Ini Sigit yang murah hati orangnya. Ya ini Yuda. Nah itu Bapak perlu mengenali ya. Sudah Faina? Belum, Pak. Ya cepat dikit menuliskannya di kolom chat. Coba Bapak cek dulu di kolom chat. Ya nanti Fana yang tuliskan nama-nama ya. Ya. Jadi 11 IPS 1 yang hadir. Titik 2 1. Amrul 2. Berurut sesuai dengan yang tampil di layar ya. Nanti Rajab biar nanti Faina yang tuliskan saja. Bapak minta tolong Faina. Itu. Siapa lagi yang baru masuk ini? Aduh, Meratus baru masuk. Sudah mau selesai kita baru masuk, kasihan dia. Oke, selamat datang Meratus. Oh, nggak bisa Bapak naikkan dia ya. Tidak ada koneksi suaranya juga. Ya, selamat datang Meratus. Kalau bisa memantau ya Bapak belum bisa naikkan karena sepertinya audio Anda atau koneksi Anda agak bersalah sedikit. Ya, berarti sekarang filenya ada 12 siswa ya. Di attendee, di panelis ada 12 siswa. Sudah bertambah nih. Dengan di bagian attendee ada Meratus Soleha. Tambahkan juga Meratus Soleha. Ada di attendee dia. Jadi bukan hanya di panelis yang didata, tapi juga di attendee, di data namanya bahwa ada. Oke, ada pertanyaan? Ada di silakan. 2 menit lagi atau 3 menit lagi kita selesai. Nanti sebentar Bapak berikan atau share di WA kelas bukunya dan apa yang Anda akan kerjakan Bapak juga sampaikan di WA dan sebelumnya Bapak sampaikan juga di sini ya. Oke, apa yang mau dikerjakan sebagai tugas setelah buku Anda unduh yaitu ini. Silakan dilihat baik-baik, silakan ditulis adik-adikku. Nih ya, ini chapter 1, di chapter 1 itu apa namanya? Anda buka ini, buka bagian D. Anda buka bagian D, cari bagian D yaitu offering help and services. Nanti kalau sudah unduh bukunya, buka bagian D chapter 1, bab 1 bagian D, offering help and services. Baca semua, baca dan pelajari semua dialog. Ada 4 dialog itu. Ini dialog 1, ada dialog 2, ditulis ya di buku supaya tidak lupa. Ada dialog 3, ada dialog 4. Ya. Dibaca, dicari tahu apa artinya itu semua. Apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, intinya ya, yang Anda sudah tulis itu ada di sini, ada diterapkan dalam keempat dialog ini. Ada pemakaiannya dalam keempat dialog ini. Cuma adik-adik perlu membaca dialog ini 1 sampai 4 untuk memahami apa isinya. Bagaimana penerapan may I help you dalam dialog ini. Sesudah membacanya, ini tugas Anda. Ditulis ya supaya tidak lupa. Ada question.
Sesudah 4 dialog itu ada question, pertanyaan ini yang dijawab. Yang dijawab nomor berapa? Ada 10 nomor ya. Ada 10 nomor yang dijawab, ditulis, yang dijawab nomor 1 sampai nomor 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu saja. Nomor 9 dan 10 tidak perlu. Tidak perlu kenapa? Karena kalau Anda sudah menjawab nomor 1 sampai 8 itu sudah sama dengan menjawab nomor 9 dan 10. Ya. Jadi yang perlu Anda jawab nomor 1 sampai 8. Silakan ditulis di buku tulis Anda supaya tidak lupa. Sesudah membaca 4 dialog tadi 1 sampai 4, dijawablah pertanyaan ini nomor 1 sampai 8. Bisa di screenshot juga kalau Anda ragu-ragu ya. Ya nanti Bapak screenshot juga. Bapak screenshot dan berikan di WA Anda bersama bukunya. Ya. Ada pertanyaan silakan. Anda jawab saja dulu di buku tulis ya. Anda jawab saja dulu pertanyaan 8 ini di buku tulis atau di kertas folio atau HVS. Nanti 3 hari ke depan Bapak sampaikan jawaban Anda itu mau dikirim ke Bapak di mana, lewat apa. Ya, kerjakan saja dulu, nggak usah merasa tergesa-gesa, kerjakan saja pelan-pelan. Sebab nanti 3 hari ke depan baru Bapak sampaikan. Ya mungkin hari Sabtu ya. Bapak sampaikan nanti atau hari Jumat. Adik-adik jawaban Anda dikirim ke Bapak ke sini. Ya, itu. Ya. Jadi bekerja dengan gembira, jangan merasa beban. Ya. Bapak tidak mau membebani Anda, bekerja santai, tapi serius loh. Sersan. Istilah sersan bukan letnan ya, sersan. Serius tapi ada santainya. Ya. Tanpa merasa beban, bekerja, belajar dan mengerjakan tugas dengan senang, dengan riang gembira. Tidak terburu-buru, tidak stres dengan waktu. Bapak tidak membuat seperti itu. Ya. Jadi belajar online ini tidak bisa terburu-buru. Kadang ada kendala ini, yang namanya online juga ada kendala signal dan ini. Jadi Bapak juga begitu, ya. Oke, jadi nanti 3 hari ke depan Bapak sampai. Pokoknya kalau sudah ada muncul pesan dari Bapak di WA, dikirim tugas Anda ke sini ya baru mulai Anda kirim. Gitu, ya. Oke, dialognya diperlihatkan. Ya nanti Bapak kirim juga bukunya, buku elektroniknya di WA untuk kalian unduh, Rajab. Tapi kalau misalnya mau di screenshot boleh juga. Nih. Oke, silakan di screenshot bagi mau screenshot. Ini dialog 1. Oke, cepat sedikit ya. Ini dialog 1, silakan. Ini dialog 1 di screenshot. Sudah? Bapak pindahkan layar ke dialog 2 atau dialog 2 ya. Ini dialog 2-nya Bapak perkecil sedikit supaya bisa memuat banyak ya. Ini dialog 2-nya silakan. Sorry ya, sebentar. Ya, oke. Silakan di screenshot dialog 2. Sudah? Dialog 3. Dialog 3 ini silakan di screenshot.
Dan dialog 4. Dialog 4 antara Hamada dan Diana. Silakan di screenshot. Jadi baca baik-baik 4 dialog ini inti dari chapter 1. Sesudah itu jawablah 8 pertanyaan tadi pada questionnya ini di bawah. Baik, saya cek dulu apa yang sudah Faina tuliskan. Oke, yang hadir sekarang kelas IPS 1, 2, bentar ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 orang ya, Faina? Halo? Oke. Saya Bapak screenshot dulu ya. 11 orang rupanya yang hadir ini ya. Ada di buku ini ya, yang ini ada bukunya yang Bapak tampilkan di layarnya, di bukunya sebentar. Sesudah ini Bapak berikan e-booknya, buku elektroniknya yang dari kementerian itu. Oke, Bapak akan tulis di sini kelas IPS 1 yang hadir. Ya. Jadi ini Bapak hapus dulu. Ini yang kemarin dari kelas berapa ini? Lupa berapa ya? Bapak paste dulu. Perbesar dulu sedikit ya. Iya. Ini dia panjang ini karena Faina menuliskan dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk daftar ke bawah. Jadi dia muncul panjang begini. Oh my Faina. Oke. Iya, oke. Iya. Itu dia. Sekarang Bapak akan simpan dulu ini. Oh iya, lupa Bapak, sebentar. Ada tanggalnya di sini. Tanggal berapa hari ini ya? Rabu ya. Rabu 2 2020. Jam berapa ini? Jam 08.45 sampai 10.15 kita. Oke. Sekarang Bapak simpan dulu. Sebab ini berisikan materi, ringkasan materi pelajaran dan siswa yang hadir ya. Tuh. Berarti yang tidak ada namanya di sini ini berarti berhalangan hadir gitu. Bapak simpan dulu. 11 IPS 1 Rabu 28. Rabu 29 ya. Sorry, 29 Juli. Ya, oke. Simpan dulu. Baik, adik-adik sekalian, Bapak stop sharing. Ya, Bapak stop sharing ya. Kan kita akan foto bersama sekarang. Iya. Kita akan foto bersama. Untuk sesi foto bersama. Oh, ada pertanyaan dari Muhammad Rivaldi. Kalau yang ada buku ya sudah nggak usah di-download. Buku elektronik yang sebentar Bapak akan bagikan di WA kelas sama isinya, sama persis 100%. Tapi kalau dia berbeda yang dipakai yang Bapak berikan ya, silakan diunduh. Tapi kalau dia sama, nggak usah di-download. Ya bisa juga di-download sebagai cadangan saja. Kalau buku cetakan yang ada sama siswa, ada sama Valdi, itu misalnya robek, rusak atau gimana, kita pakai buku elektroniknya. Ya, gimana Valdi?
Coba ada yang mau disampaikan lagi, Valdi? Silakan. Sudah jelas penjelasan Bapak? Halo, Rivaldi? Sama Rivaldi sudah ada buku cetaknya, iya? Sudah ada. Nah, kalau sudah ada, nanti dicek. Bisa Rivaldi unduh dulu, dicek. Kalau dia sama 100% ya sudah. Rivaldi simpan aja itu file ebook, ya. Oh, iya, Yang Pak. dipakai yang file yang cetakan, buku cetakan. Tapi kalau dia berbeda, Valdi pakai yang dari Bapak ini, buku ebook, elektronik booknya. Ya? Iya, Pak. Cukup, oke. Iya. Thank you. Baik, silakan. Ada pertanyaan lagi yang lain sebelum kita sesi foto bersama? Dan Bapak akhiri pelajaran pertemuan. Ya. Sudah jelas yang Bapak sampaikan tadi ya. Jadi nanti dibaca, dipelajari empat dialog tadi nggak usah diterjemahkan bahasa Indonesia, tapi dicari tahu artinya apa, isinya apa. Sesuai dengan tujuan atau judul bab 1 tadi nih. Kan kita pelajari tadi memintakan, asking for and giving help. Memintakan dan memberikan bantuan atau jasa pada orang lain. Apakah ungkapan-ungkapan seperti itu dalam bahasa Inggris ada dalam dialog-dialog itu? Ada. Yang dicetak miring ada, yang digaris bawahi ada. Dibaca. Sudah itu dijawab 8 pertanyaan. Ya, dijawab di buku dan atau ditulis di kertas folio atau HVS. Ya, nanti hari Sabtu Bapak berikan informasi di WA kapan di mana dikirim itu. Bagaimana caranya supaya Bapak bisa nilai ya. Itu. Enggak usah Anda aduh Pak, ini kapan, enggak usah stres itu. Bekerja saja dengan enak, dengan santai tapi serius ya. Serius, sersan, serius, santai. Ya, bekerja dengan tidak tergesa-gesa, bekerja dengan gembira, tidak merasa terbeban. Ini bukannya Bapak tidak mau siswa itu tergesa-gesa. Ya. Percaya saya Bapak tidak akan membuat siswa kamu tergesa-gesa, kamu akan bekerja dengan santai, dengan riang gembira. Gitu. Oke? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti Bapak perlu mengenali juga ini wajah-wajah ini yang cantik dan ganteng ini. Karena belum ada satupun yang Bapak kenal di kelas ini. Karena Bapak belum ajar. Baku kamu kelas 10, kelas 11. Bapak belum ajar bahasa Inggris. Siapa yang ajar bahasa Inggris kamu di kelas 10? Faina? Ibu Siti Damra, Pak. Waktu kelas 12? Kelas 11? Tahun ajaran lalu? Ibu Siti Damra juga. Nah, itu kan 2 tahun Ibu Siti Damra ajarkan. Jadi Bapak belum sempat mengajar di kelas kamu, nanti di sini ketemu dengan kamu. Jadi Bapak belum kenal. Yang mana si Faina sih? Yang mana si Valdi? Nah, kan? Rajab, Sigit, Yuda dan lain-lain. Nah, sekarang saatnya matikan mikrofon semua. Tampilkan semua wajah Anda lewat kamera video. Hidupkan kamera video. Ayo, semua. Ayo. Hidupkan semua. Sigit, oke. Hidupkan semua. Hai, Faina. Pretty girl, cantik ya. Oke. Ternyata cantik Faina. Ya, oke. Bapak baru lihat. Ya, baru kenal. Mungkin kamu sudah sering lihat Bapak di lab komputer kan? Sudah sering lihat Bapak di lab komputer, tapi Bapak belum kenal kan? Ya, jangan dimatikan kamera videonya. Tampilkan semua, ayo. Bapak share dulu ya. Oke. Sudah tampil wajah manis dari Faina. Demikian juga mana Cen-cennya? Cen-cennya mana? Ya, demikian juga Cen-cen, wajah manis dari Cen-cen sudah tampil. Pretty girl. Oke. Wajah ganteng dari Rivaldi, ketua kelas sudah tampil. Wah, mantap. Ya, demikian juga Rajab. Ini kalau lihat perawakannya Rajab, calon-calon bupati Bapak lihat ini ya. Mudah-mudahan. Amin ya. Bayu, Bayu juga ini mudah-mudahan artis Bapak lihat ini tampilannya. Yuda, wah Yuda ini rapi ya, videonya terang, ganteng. Yuda ganteng,
Amrul juga ganteng. Terima kasih adik-adik sudah berpakaian seragam. Bapak juga memakai pakaian seragam batik hari ini. Ya. Oke, siapa belum ada? Adi Rizky? Oke, Adi Rizky sudah tampil. Wah, ini kelihatan seperti karateka wajahnya ini ya. Halo? Iya, mantap. Oke, wajah dari Prayoga. Mana wajahmu Prayoga? Oke, Sigit sudah tampil dengan topi sekolah bagus. Ayo, munculkan semua dan sesudah itu jangan gerak-gerak lagi. Kalau sudah bagus tampilannya ini, Faina sudah oke tampilannya. Angkat wajahnya Faina. Iya. Oke. Can sedikit ke sebelah kiri. Iya, oke. Bapak akan betul. Bapak hidupkan kamera Bapak juga ya. Oke. Nah, halo. Hai. Ya. Oke, Bapak akan Can sedikit ke kiri, sedikit lagi ke kiri. Iya, oke, sudah jangan goyang. Bayu sudah pas, Sigi sudah pas, Rajab sudah pas, Valdi sudah pas, Amnu sudah pas, Rizky sudah pas, Dita sudah pas. Oke, siap, jangan goyang. Iya. Faina juga sudah pas, jangan goyang. Bapak akan ambil fotonya. Sebentar ya, adik-adik. Jangan goyang ya. Oke. 1, 2, 3. IPS 1. IPS 1. Oke. Sekali lagi. Faina mundur sedikit supaya bisa tampil semua wajahnya. Ya, oke. Bagus. Iya, Can. Oke, mana ini Rajab tampilkan lagi satu kali Bapak ambil. Tampilkan wajahmu Rajab. Calon bupati Bapak lihat ini model-modelnya ini. Ya. Amin. Rajab, halo, Prayoga, mana wajahnya? Sekali lagi jangan gerak ya. Oke. IPS 1. Oke, terima kasih. Sudah, adik-adik. Thank you very much. Thank you very much. Atas kehadiran Anda, Bapak sangat senang Anda bisa hadir. Nanti kali berikut tolong disemangati. Tolong didorong teman-teman yang lain agar bisa hadir. Ya, bisa hadir pada pertemuan kita selanjutnya. Sebab selain kita akan belajar secara tatap muka di sini, juga kita akan belajar, Anda akan mengerjakan tugas lewat e-learning. Sampaikan ke teman-teman, ada tugas, nanti juga Bapak kirim di WA, dan bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi tidak usah merasa terbebani. Belajar dan secara riang gembira. Ya. Oke, terima kasih. Thank you very much. Sampai ketemu pada pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan bye-bye. See you next week. Ya. Oke. Bapak henti.